Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni dengan NIM A1J1181034 dan saya berasal dari kelompok 6. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dan asisten pembimbing praktikum yaitu Kak Kisan Muhammad dengan judul praktikum Sistem Saraf Involunter. Berikut kita mulai videonya. Sistem saraf otonom memegang peranan penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, motilitas saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernafasan, paras glukosa, metabolisme, miktorisi, refleks pupil mata dan akomodasi, sekresi kelenjar-kelenjar, termogulasi, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Preganglion saraf simpatik pendek dan berasal dari gerai mater tulang belakang dan meninggalkannya melalui ventral. Sedangkan preganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang dekat dengan organ sebelah dalam seperti saraf 3, 7, 9, dan 10. Yang pertama, mata. Pada saraf simpatik, letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 3 dan bekerja dalam kontraksi pupil mata dan otot siliaris untuk pandangan dekat. Kelenjar submandibular dan sublingual pada saraf parasimpatik berada pada saraf kranial 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam pencegahan pengeluaran cairan ludah. Yang kedua yaitu paru-paru. Pada saraf simpatik berada pada saraf kranial 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Selanjutnya, kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatik berada pada paravertebral bekerja untuk memproduksi keringat, sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Selanjutnya, jantung. Pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10 atau kranial X. Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada parasimpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi hati dan kontraksi. Selanjutnya, organ selanjutnya yaitu hati.
Pada saraf simpatik berada pada paravertebral. Cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran empedu. Selanjutnya lambung. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu dengan menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10. Cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung atau sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Selanjutnya yaitu usus kecil dan usus besar. Pada saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphinkter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf kranial 10 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan motilitas dan sekresi serta relaksasi sphinkter untuk meningkatkan defekasi. Selanjutnya ada ginjal. Pada saraf simpatik berada di paravertebral dan bekerja dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Selanjutnya ada yang disebut dengan kandung kemih. Pada saraf simpatik berada di paravertebral bekerja dalam relaksasi kandung kemih. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf sakral bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Selanjutnya ada genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik berada di saraf sakral bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kelamin. Demikianlah video dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.